Pemirsa, sidang pembunuhan Brigadir Yosua memasuki masa krusial. Majelis hakim pun dituntut memutus perkara secara profesional. Di lain sisi, eskalasi godaan terhadap majelis hakim menjelang vonis diakui kian santer. Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua kini memasuki babak akhir. 13 Februari menjadi hari pertama hakim memberikan vonisnya kepada Verdi Sambo, menyusul kemudian Ricky, Kuat Putri, dan Eliezer di hari berbeda. Di lain sisi, muncul kekhawatiran ada pihak yang mengintervensi putusan hakim, termasuk adanya gerakan bawah tanah untuk mengubah putusan hakim yang sebelumnya telah disuarakan Menko Polhukam Mahfud MD. Kalau perlu hakim itu diisolasi itu semuanya, karena segempuran bagaikan tsunami, katanya Pak Anies tadi, ya itu betul, akan berjalan terus sampai vonis ini berhenti. Setelah vonis baru itu akan berkurang. Tapi sampai sebelum vonis itu sudah pasti dengan segala macam cara. Lubang sekecil lubang jarum pun akan dimanfaatkan. Dan itu bukan hanya untuk memberatkan, meringankan dan memberatkan sama-sama, dua-duanya itu sama itu. Makanya Pak Hakim sakit kepala itu, karena dua-dua sama. Sekarang kan sudah diumumkan ada gerakan-gerakan bawah tanah itu, berhasil atau tidak, ya nanti. Sehingga hakim kalau sudah ada gerakan bawah tanah seperti itu, beliau ketemu siapapun yang diketemu, hasilnya, keputusannya, kalau yang berat nanti dibilang itu hasil pertemuan, ringan pun akan dibilang hasil pertemuan. Itu kenapa? Karena ada pengumuman. Makanya dia sejak pengumuman itu harusnya tidak bertemu dengan orang, siapapun. Sebelumnya, Komisi Yudisial juga mengakui adanya eskalasi serangan-serangan terhadap majelis hakim menjelang vonis. Sebenarnya eskalasi bisa terlihat ya dalam beberapa waktu belakangan begitu ya. Eskalasi ini bukan hanya dalam konteks ya kita bayangkan begitu ya, intimidasi fisik dan sebagainya macam, bukan hanya itu. Misalnya juga ada pengerahan ya, kalau kita baca itu pengerahan misalnya serangan digital dalam tanda kutip ya di beberapa media sosial misalnya, itu kan juga terjadi gitu. Dan dalam konteks kemandirian hakim ini juga lambat kelamaan kan juga bisa mengganggu gitu. Nah, tapi saya mau kembali ke pernyataan Pak Mahfud. Pertama, saya kira yang disampaikan Pak Mahfud itu, saya bukan juru bicara Pak Mahfud ya, tapi kira-kira kalau saya menerka-nerka ya, kenapa statement itu dikeluarkan kan ini bagian dari strategi declare to expose ya. Jadi mengumumkan untuk kemudian mengungkap gitu, sehingga memberikan spotlight. Dan kalaupun ada pelaku-pelaku yang sedang bergerilya tadi itu, ya itu ruang geraknya kemudian bisa terbatas gitu ya, atau dikecilkan gitu. Nah, ini kemudian saya kira strategi yang sekalipun tidak disebutkan namanya, tapi saya kira ini kan strategi yang diambil oleh Pak Mahfud. Lalu bagaimana caranya menghindarkan hakim dari godaan-godaan yang memengaruhi putusan? Ya, tidak usah polisi yang jaga, kasih angkatan laut. Pak Hakim taruh di kapal di tengah laut sana, kan bisa menghibur diri di tengah laut. Angkatan laut yang nungguin, kan tidak ada kepentingan angkatan laut. Bagi angkatan laut itu yang penting hakim ini selamat, tidak ada kan itu. Tengah-tengah kan tidak ada salahnya ya, ditaruh di tengah laut sana. Sudah pasti tidak ketemu orang, itu udah pasti itu kan. Di laut, di kapal, tempat-tempat tertentu itu sudah ada aturannya, hanya orang-orang tertentu boleh lewat. Jadi kita pasti tahu akan siapa yang akan ada di situ. Nah, itu kan lebih aman daripada tidak ada sama sekali. Masalahnya itu saya bilang tadi, karena ada konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi, saya sependapat sekali dengan Pak Jasman, udah biarin aja Pak Hakim itu. Tapi karena dikonfirmasi oleh Menko Polhukam ada gerakan itu, maka harus ada gerakan yang ekstra, bukan biasa-biasa saja. Meski ada upaya memengaruhi berat ringan hukuman, Menko Polhukam Mahfud MD optimis hakim mampu menjaga profesionalitasnya dengan memberikan hukuman secara adil. Serahkan aja kepada hakim, apapun nanti keputusannya ya kita tidak bisa mengelak dari keputusan hakim. Tapi kalau selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga, sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang mana yang oleh hakim putusan yang dianggap adil. Selama ini masih bagus kok jalannya sih. Berdebat biasa di pengadilan gitu.
saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara itu biasa gitu. Nanti kan hakim juga ilmunya hakim tuh banyak. Hakim tuh punya pengalaman debat-debat kayak gitu tuh sudah makanan sehari-hari, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hakim yang saya lihat. Saya tahu hakimnya kenal. Akankah sang pengadil memutus perkara secara adil? Kita tunggu dan awasi prosesnya. Jangan sampai hakim malah masuk angin.